sampai di kebun sambil ngaso itu istirahat sebentar. Ini Pak, kita sharing-sharing tentang pasca panen ini. Kira-kira sing gampang, yang tersulit, yang paling gampang apa, tersulit apa pasca panen kopinya, tempur ini? Sebenarnya yang paling gampang malah menurut aku aslinya full wash. Full wash gampang. Karena dia kan ada proses fermentasi, jadi untuk mengantisipasi over ferment kan. Sebenarnya yang paling sulit bagi aku itu natural sama honey. Ini misal yang full wash nih, proses Pak Nur gimana? Nah, saya full wash kan setelah pulper, kan saya fermentasi pakai air, pakai bak yang tadi di rumah yang warna kuning tadi. itu ya. Itu kalau saya robusta itu di kisaran 24 maksimal di 36 jam. Ya. Itu kapasitas satu bak itu berapa kilo itu Pak? Itu di kisaran ceri sekitar 105 kilo, 50 kilo ceri. 150 kilo ceri. Ya, airnya maksimal saya di 200 kilo ceri. Airnya saya ikut permukaan artinya permukaan kopinya tadi berapa, saya lebih sedikit lah. Kayak biasanya kan mau masak nasi itu kan ada biasanya dikasih takaran 1 jengkal atau itu enggak? Berapa kira-kira? Saya paling di kisaran 1 cm. 1 cm berarti mepet ya? Mepet. Itu lebih mudah yang itu. Yang kedua juga penjemuran kayaknya lebih cepat. Langsung bisa diproses paling 2 minggu Pak, nggak sampai? Kalau full wash nggak sampai 2 minggu. Nggak sampai 2 minggu. Paling sekitar 10 hari udah kering. Udah siap dijual? Ya belum. Kan kita haler dulu. Ya sampai proses dijual green bean kan butuh waktu berapa lama? Ya kisaran 20 hari. 20 hari. 20 hari udah. Kan soalnya kan habis dijemur, kita haler, habis itu kan tetap kita grading kan. Proses grading ya. Kita nggak wet hal, jadi nggak usah jemur lagi. Kita halernya kan di kadar air 12,5%. Gitu. Kalau wet hal kan di kadar air 30%, kita haler, baru kita jemur lagi. Cuman mesinnya kan belum punya. Wet hal. Kendalanya itu mesin. Makanya saya ya dry hal lah. Dry hal ya. Oke, berarti yang susah tadi, yang susahnya di mana Pak? Yang natural sama honey ya? Ya, susahnya untuk mengantisipasi over ferment. Kita butuh tempat penjemuran yang luas kalau kita proses natural kan. Kalau kita terlalu tebal untuk penjemurannya, kita tenaganya juga harus sering bolak-balik. Susahnya di situ. Ya. Sering nggak over ferment gitu Pak? Kadang biasanya kan gini, saya pelaku kopi juga kan sering beli. Orang menawarkan, Mas ini proses natural. Setelah kita minum, incit, cupping kan, setelah di coffee shop itu, ternyata kok ada rasa-rasa fermentasi di natural. Itu tahu nggak sebabnya Pak? Itu bisa jadi kemungkinan dia terlalu tebal, jarang dibolak-balik. Nah di situ kan ya biasanya itu terjadi jamur Mas, ada jamur. Nah, berarti memang fermentasi dari buah itu tadi ya? Iya. Yang biasanya petani pada leno kan di situ. Kecolongan ya, sering kecolongan di situ. Makanya kalau saya proses natural, memang seperti di para-para di dum tadi. Awal jemur saya tipis untuk mengantisipasi jamur, biar agak kering dulu. Ya, biar agak kering dulu, baru kalau memang kita kan karena tempatnya terbatas, baru kita tebing. Setelah mulai kehitaman tadi Pak. Iya, kalau kita tipis terus sampai kering itu juga ada perbedaan rasa. Dia terlalu cepat kering, otomatis dia kan fermentasi pengeringannya kan cepat. Nah di situ kan pasti ada terjadi perbedaan, biasanya di kadar manisnya agak kurang. Ya. Berarti yang bagus memang nggak terlalu kering ya? Durasi kalau yang natural nggak terlalu cepat kering. Cepat kering. Durasi kalau natural berapa ini Pak? Kalau sampai kering seperti jemur tadi ya, kalau di dum itu paling cepat saya di 15 hari itu 2 sampai 3 lah. 3 tadi kan 3 ya? Iya, 2 sampai 3.
terus proses dikupas, dihaler. 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 Habis itu dihaler. Terus kita grading juga, sortasi ya. sortasi juga, baru bisa disiap juga. Dijual. Tahun ini optimis banyak. Ya insya Allah lah, tetap kita selalu optimis. Optimis ya. Kalau optimis kan semoga jadi kenyataan. Nah, semoga optimis, semangat Iya. dikit lah. Ada Kalau hasil berapa itu kan nanti dipikir lah. Yang penting kita nikmati dulu prosesnya. Oh ya Pak, misal perbedaan sih, penjemuran lewat dum sama penjemuran biasa itu lebih lama mana Pak? Sebenarnya lebih lama di dalam. Lebih lama dum. Ya. Kenapa Pak? Soalnya kalau Kan di, itu kan panas ya, di dalam kan kayak ketutup sama mika apa plastik tadi lah. kan bisa kita kontrol. Kenapa tadi ada jendela? Jadi kebetulan saya belajar di Java Legend kan ada istilah penjemuran tidak boleh terlalu lama dan tidak boleh terlalu cepat kering. Nah, kenapa? Ya tadi untuk menjaga proses fermentasi biar sempurna. Nah, untuk menjaga itu bagaimana? Sebenarnya kita harusnya punya pengecek suhu temperatur ya. Paling bagus penjemuran itu kan suhu di bawah 50 derajat. 50 derajat. Itu untuk menghasilkan bin yang bagus. Yang bagus. Kalau kita lebih di 50 derajat dia akan cepat kering. Terlalu panas. Dan keringnya bukan dari dalam, Dari luar. dari luar. Biasanya itu. Nah, kurang bagusnya di situ. Dia kering dari luar, otomatis proses fermentasinya kan kurang sempurna. Sempurna. Kecuali kalau dari dalam, otomatis kan kalau dalam kering kan nyerap Iya. yang luar kan. Heeh. Nah, jadinya proses fermentasi terjadi kan pada saat itu. Iya. Sempat pernah tahu lah Kak tentang ini kayaknya udah kering. Kayak tadi yang tadi cerita kan. Iya. Saya jemur 3 minggu tapi kok bobotnya hampir sama. Anget-angete terus produk lembape. Kayak gitu misal netak kupas itu rasanya gimana Pak? Ya nggak tahu. Enggak mesti. Gini Enggak, penjemurannya nuwun sewu. Heeh. Penjemurannya jenengan di luar. di luar tapi di atas dak Di juga. atas dak. Heeh. Kalau malam diangkat nggak? Enggak. Nah, itu masalahnya. Oh gitu. Kenapa tadi Heeh. bilang lama kering? Heeh. Kalau malam itu kan ada embun, Mas. Oh. Otomatis kan dia keserap. Lagi Nah, di situ juga pasti mempengaruhi rasa. fermentasi menaikkan itu. Ya, Kemungkinan bisa ya. jadi. Iya, fermentasi buah. Warna juga mengaruhi. Nek warna kemarin sih emang petek merah sih. Emang enggak bawa. Maksudnya warna bin setelah jadi Ini- bin. Ini Oh. beda. Coba nanti sih beberapa sih belum tak kupas karena tak apa plek ini angel gitu loh. Susah, masih kayak empuk loh. Berarti belum garing ya, terus enggak sempurna Ya, lah itu kayak masalahnya, gitu. Mas. Jadi dia Ada 3 minggu sudah. saat kebun kena embun, dia kan basah lagi. Basah lagi. Itu pasti. Tapi misal diangkat berarti kan dokok karung aja Pak, taruh karung lagi. Enggak di karung, yang penting di Ditutup. di bawah atap lah. Nah ini pelajaran buat saya juga sih. Saya belum pernah ke petani, kemarin ikut disuruh ngolah ceri. Jadi ya sepengetahuan dulu waktu belajar aja tak ingel-ingel kalau dia. Ya kembali ini dapat ilmu lagi dari Pak Nur Solikin. Coba nanti tak olah lagi, tak kasih atap lah paling enggak plastik ya Pak. Ya, paling enggak. Kalau enggak diangkat, ditutup pakai plastik. Jadi Ditutup dia gini ya? iya, ditutup plastik Oke, enggak oke, apa-apa. Dia enggak kena bun. Kemarin mau tak angkat lagi, tak taruh karung dan enggak kekep meneh, ketutup meneh, fermentasi meneh. Gitu. Kalau Kayak di gitu. dalam karung enggak usah ditali, enggak usah Dibuka aja ya? dibuka aja biar enggak ada. Kalau di dalam karung itu terjadi proses fermentasi. fermentasi, pikirku gitu. Oke lah, coba nanti emang kalau jadi nggak jadi tetap tak kaping lah, kan proses saya sendiri. Gitulah. Itu ada yang disampaikan lagi Pak? Apa ya? Saya rasa cukup itu ya. Cukup ya. Nanti, Ya memang itulah proses tidak akan mengingkari hasil. Jadi alhamdulillah saya tiap tahun ada peningkatan dalam pasca panen, perlakuan pasca panen. Pasti ada peningkatan nilai KP-nya. nilai kaping kualitasnya Ya, tambah ya. kualitasnya terus bertambah. Saya ingat kemarin almarhum Mas Bagus saat kan ada itu sih
lomba uji cita Lomba rasa. ya, di kabupaten ya. Nah waktu ngaping punya saya kan robusta, dia nggak percaya kalau itu robusta. Kenapa kok nggak percaya? Katanya ada asemnya muncul, manisnya juga muncul. Dia nggak percaya, kira itu Arabica. Arabica. Nah itu udah proses penjemuran saya udah pakai itu. Sudah hidung ya. Jadi Ini beda. TS yang besar. Yang TS ya. TS besar. -nya. Dulu memang sempat pertama kali bin dari sini kan mau tak bawa ke sana, ini cerita aja sih flashback. Memang saya menanyakan ke pihak sana, Om Bagus almarhum sama Om Ipung, Om, apakah di robusta itu ada acidity kayak gitu? Sebenarnya nggak ada mas, kalau dari ilmu di kopi itu nggak ada. Tapi ada satu varietas robusta, cuma ada satu di dunia, tapi nggak di Indonesia. Terus ini rasa apa yang saya kayak semacam acidity yang saya rasakan. Oh itu prediksi beliau sih. Ini gara-gara ada getah yang ikut masuk ke bin. Bilangnya kayak gitu. Tapi itu dulu waktu 2000 berapa ya? 2017 kalau nggak salah. Bilang kayak gitu. Juga masih nggak percaya sih. Masuk iki ono aseme. Nek saya sendiri sih ada asam tapi nggak tahu di roda rasa itu nggak ada asam yang tertera karena roda rasa itu Arabica jenisnya, di robusta belum ada. Ya udahlah, tak anggap aja ini kopi unik kayak gitu aja. Karena bodinya agak tipis, pahitnya juga nggak terlalu pahit, makanya emang itu tak angkat sih untuk jadi spesial di kopi Tempor itu. Gitu. Yang penting para petani tetap semangat aja. Benar dikatakan Pak Nur Solikin, apa ya? Proses itu tidak apa Pak? Tidak akan menghindari hasil. Tidak menghindari hasil prosesnya. Yang penting semangat. Kita jadi pelaku di hilir. Kita terus berusaha. Misal ada kendala pun kita ada koordinasi, insya Allah jalan kok kayak gitu. Mungkin tahun kemarin ada miskomunikasi. Saya sebenarnya masih kekurangan barang yang tak supply ke beberapa warung kopi. Ternyata saya cross check di petani. Kemarin ada beberapa barang yang belum sempat terdistribusi ke hilir kayak gitu, masih beberapa di sini. Saya juga masih punya yang Gitu. tahun kemarin. Oh coba nanti. Cuman biji besar. Ya coba saya berusaha bantu sih, kemarin udah tak share ke beberapa teman. Siapa yang butuh kopi bisa kontak ke Kede, nanti diambilkan. Gitu. Ben cepat sih. Tapi ya, emang kalau kan emang sing tak produk kan nggak kopi fresh mas. Sing kalau damel sing bubuk. Enggak apa-apa. memang saya harus punya stok yang tahun Udah kemarin. Oke lah, gitu. Terima kasih. Ini hari ini ngulik di kebun di Tempor punya Pak Nur Solikin sama Ceng di sana, Mas Yunudin di sana sebagai eksekutor lapangan kayaknya. Motong-motong. Gitu ya. Sebagai kuli mas. Sebagai kuli. Sebagai kuli. Kita kerja bareng-bareng kok. Apa ya, saling terikat lah kayak Iya gitu. Saling kerja sama. Kemarin kita udah dari Sukunir, kita dari Tempor, mungkin nanti ada ke desa lain penghasil kopi, kita siap bantu promokan lah kayak gitu. Nanti ada produk Pak Nur Solikin sama nomor kontaknya, nama Mas Yunudin juga nanti saya kasihkan biar bisa bantu pemasarannya gitu Pak ya. Iya. Gitu Terima teman-teman. See you.